Oke, pertama kita belajar terkait aktivitas listrik jantung. Setiap kali jantung mau berkontraksi, dia akan diawali oleh aktivitas listrik jantung ini. Ya. Nah, aktivitas listrik jantung itu diawali dari SA node, ya. Dari SA node di sini. Ya, ini adalah atrium. Ya, jadi SA node ya atau sinoatrial node ini akan memberikan impuls ke sini, ke AV node sini. Ya. Nah, jadi SA node ini dia memberikan impuls. Nah, SA node ini adalah depolarisasi atrium. Jadi ketika atrium mau berkontraksi atau depolarisasi, maka dia diawali dulu dengan impuls dari SA node. Barulah atrium ini bisa berkontraksi atau berdepolarisasi. Kalau di gambar EKG, dia digambarkan sebagai gelombang P. Tunggu sebentar ya. Oke. Kalau di EKG, SA node itu digambarkan sebagai gelombang P. Ya. Nah, setelah dia memberikan impuls dari SA node, baru dia sampai ke AV node. Sini AV node, ini AV node. Ya. Nah, AV node ini dia akan berhenti sebentar, gitu ya. Lalu memberikan, kenapa dia berhenti sebentar? Agar memberikan kesempatan masuknya darah dari atrium ke ventricle. Ya, sehingga barulah dia memberikan impuls. Ya, dari AV nodes dia memberikan impuls kepada bundle His, Ya, dia akan memberikan impuls kepada bundle His. Nah, bundle His ini terbagi percabangan. Ada bundle His kanan, ada bundle His kiri. Ya, jadi ada kanan, ada kiri, seperti ini. Ya. Nah, bundle His ini yang akan disalurkan atau diimpulskan ke ventricle. Ya. Nah, setelah dari bundle His, barulah ke serabut Purkinje ini, serabut Purkinje. Ya. Nah, serabut Purkinje ini akan menyebar ke seluruh ventricle, ya, ke seluruh otot-otot ventricle. Ya, barulah terjadi depolarisasi ventricle yang digambarkan dalam gelombang QRS. Oke, nanti kita lihat apa itu gelombang P, apa itu gelombang QRS. Tapi kan seharusnya Anda sudah tahu karena Anda sudah pernah melihat video yang saya bagikan. Next. Nah, itu tadi terkait aktivitas listrik jantung. Ya, saya harap Anda sudah paham ya. Next. Berikutnya, cara merekam EKG. Sekali. Gabriel Maseng. Oh, di mana ini? Ya. Oke. Nah, secara umum itu di EKG itu terdapat 12 lead. Ya. Ini, terdapat secara umum yang kita gunakan itu secara internasional juga EKG itu terdapat 12 lead. Yaitu ingat ya, ada lead 1, ada lead 2, ingat ya, ada lead 3, ada lead AVR, lead AVL, lead AVF, lead V1, V2, V3, V4 sampai V6. Ya. Jadi ingat, sekali lagi saya ulang. Secara umum terdapat 12 lead. Ada lead 1 doang, lead 2, lead 3, lead AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V1 sampai V6. Ya, namun kadang diperlukan beberapa lead tambahan untuk merekam jantung kanan, misalnya V2R, V3R, V4R, dan bagian jantung belakang V7, V8, V9. Nanti kita lihat kapan diperlukan sampai V2R, V3R sampai V4R. Ya, kapan diperlukan untuk merekam jantung kanan dan jantung belakang nanti.
Kita bahas di akhir. Tetapi secara umum kita akan bahas ini dulu, 12 lead ini. Ya, lead 1, lead 2, lead 3, lead AVR, AVL, AVF, V1 sampai V6. Bisa? Coba saya minta satu orang, mana ini, yang tidak aktif ini videonya nih, jadi sasaranku. Coba Elvira. Elvira mana Elvira? Tidak ada? Kalau tidak ada saya buang ya. Gabriel Maseng, mana ini Gabriel Maseng? Hadir, Pak. Tutup pintu ya, Rek. Oke. Coba tadi siapa tadi yang saya panggil? Gabriela, Mas. Gabriela, Pak. Gabriela, ada nih Gabriela. Iya, Pak. Nah, coba tadi ada berapa lead yang secara umum kita gunakan nanti? Halo Gabriela. Iya, Pak. Ada berapa lead tadi yang kita sebutkan? Tidak tahu. Coba Reni. Reni ada berapa lead tadi Reni? Belas, Pak. Berapa itu? Lead 1 sama lead 2. Lead 3 ada AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Oke, jadi ingat ya. Oke, next. Nah, secara umum terdapat dua sandapan. Ya, ada yang disebut sandapan bipolar dan sandapan unipolar. Nah, sandapan pertama kita pindah ke sandapan bipolar. Sandapan bipolar itu menggambarkan lead 1, lead 2 dan lead 3. Ya, kalau pada EKG Anda seperti ini, pada tangan kanan dan tangan kiri, ya, tangan kanan ini positif negatif. Terus kalau lead 2 ini pada tangan kanan dan pada kaki kiri. Bisa? Bisa, Pak. Kan ada pasang di tangan-tangannya toh. Nah, terus lead 3 itu menggambarkan pada tangan tangan kiri dan kaki kiri. Tangan kiri negatif, kaki kiri positif. Ya. Tidak bisa dibalik itu? Tidak. Ini sudah itu yang dibaca. Sehingga kalau misalnya ternyata Anda tidak salah memasang, maka kan berbeda maknanya nanti. Sehingga hati-hati Anda pasangnya. Atau misalnya terlepas, itu maka akan storing di gambar EKG-nya nanti. Akan tidak tergambar seperti itu. Ya, karena penggambaran lead 1, lead 2, lead 3. Jadi kalau misalnya lo kok lead satunya nggak ada, coba cek di tangan kanan sama tangan kirinya. Gitu maksud saya. Ya. Bisa? Paham sejauh ini? Paham, Pak. Paham. Next. Berikutnya sandapan unipolar. Sandapan unipolar itu ada dua. Jadi kan tadi ini ada sandapan bipolar sama unipolar. Sandapan bipolar itu ada menggambarkan lead 1, lead 2, lead 3. Sudah dilihat tadi posisinya. Sedangkan sandapan unipolar itu ada dua, terbagi dua. Yang pertama sandapan unipolar ekstremitas yang menggambarkan AVR, AVL, dan AVF. Ya, seperti ini. Lead AVR menggambarkan ini. Tangan kanan, kiri, tetapi arus negatifnya yang berbeda. Arus positif di sini, negatif di sini. Ya, kalau lead AVL seperti ini. Ya, tapi arus positifnya di sini.
Ya, kalau lead AVF seperti ini, tetapi arus positifnya ada di sini. Bisa untuk ekstremitas, untuk sandapan unipolar. Dan dia akan tergambar di ini, lead AVR, lead AVL, sama lead AVF. Ya, next. Berikutnya sandapan unipolar yang kedua. Tadi kan saya bilang unipolar ada dua, ada Terlalu cepat, Pak. Sorry, interupsi. Ya. sandapan unipolar. Ulang ya, sandapan unipolar yang pertama adalah ekstremitas, yaitu lead AVR, AVL, AVF. Nah, AVR, AVL, AVF digambarkan seperti ini. Ya, pada tangan ini, tetapi posisi positifnya ada di sini. Positifnya ada di tangan sini. Ya, kalau di lead AVL posisi positifnya ada di sini, sedangkan lead AVF pengantar listrik positifnya ada di sebelah sini. Ya, bisa? Oke, sebenarnya ini hanya pengantar saja, nanti belum masuk ke intinya. Berikutnya adalah sandapan unipolar prekordial. Ya, sandapan prekordial itu yang digambarkan di kertas EKG adalah lead V1 sampai lead V6. Paham? Itu yang biasa Anda pasang di sini, di dada. Jadi V1, V2, V3, V4, V5, V6. Posisinya kan sudah kita pernah praktek. Anda sudah pernah praktek toh, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Ya. Nah, jadi kalau misalnya di kertas EKG Anda membuka, loh kok V1-nya hilang, V1-nya nggak ada. Maka coba cek di ini. Kok V1 kok di kertas EKG V4-nya hilang? Coba cek di yang ini, apakah terlepas atau tidak. Gitu. Ya, ini sandapan prekordial. Paham sejauh ini? Paham ya? Nah, ini seperti ini. Jadi ini adalah sandapan prekordial, ya. Ini adalah yang di ekstremitas, ya, sandapan bipolar dan sandapan unipolar ekstremitas. Toh, seperti ini toh? Nah, sehingga nanti tergambarlah di kertas ini. Kertas EKG-nya. Bisa sejauh ini untuk sandapan-sandapannya? Bisa, Pak. Oke, next. Bisa, Pak. Nah, seperti ini yang Anda sering lihat di kertas EKG. Ada lead 1, lead 2, lead 3, lead AVR, lead AVL, lead AVF, lead V1, V2, V3, V4, V5, V6. Jadi ini adalah lead 1, ini adalah lead 2, ini adalah lead 3, ini adalah lead 4, ini adalah lead AVF, ini adalah lead V6, dan seterusnya. Oh, ini yang biasa sekarang kita mau interpretasi nih, gitu. Ya. Oke, next. Oke, kita masuk sekarang. Ya, mohon diperhatikan ya, saya menjelaskan satu kali, tidak berulang-ulang. Nah, sekarang normal EKG. Normal EKG itu seperti ini. Ada gelombang P-nya, ada gelombang Q-nya, ada gelombang R-nya, ada gelombang S-nya, ada gelombang T-nya. Kadang-kadang muncul gelombang U. Ya, tetapi secara umum kita gunakan 5 gelombang ini. P, Q, R, S, T. Kalau gelombang U kadang-kadang muncul kalau pada kondisi hipokalemia. Ya, tetapi normalnya adalah 5 gelombang ini. Ya, kalau dia muncul gelombang U maka curigai dia ada hipokalemia. Ya, oke, itu dulu. Sudah ingat? Sudah diingat ini gelombang-gelombangnya? Sudah, Pak. Ada Mau gelombang. tanya, ini abjad-abjadnya ini apakah mengandung arti, Pak, atau bagaimana? Tidak ada. Tadi kan gelombang P itu digambarkan sebagai apa? Depolarisasi atrium. IRS digambarkan sebagai depolarisasi ventrikal. Nanti kita belajar ke belakangan ya. Intinya penamaannya seperti itu. Lalu saya hilangkan ini. Oke, ya. Gelombang P dia adalah defleksi positif. Defleksi positif itu seperti ini, dia ke atas, ya. Defleksi negatif dia ke bawah. Bisa? Kalau P dia ke atas atau ke bawah? Ke atas, Pak. Ini adalah defleksi positif. Gelombang Q
Ke bawah, Pak. Ke Bawah, Pak. Berarti normalnya gelombang P akan defleksi positif, gelombang Q akan defleksi negatif, gelombang R defleksi positif, gelombang S defleksi negatif. Negatif. Gelombang P adalah defleksi positif. Gelombang U kita tidak usah bahas karena ini pada kondisi-kondisi tertentu yang normalnya secara ini. Ya, bisa sejauh ini atau seperti ini gelombangnya. Kalau ini kira-kira yang mana gelombang P, mana gelombang Q, mana STU, PQRST. Coba saya tanyakan. Ini kira-kira gelombang apa ini? Ini. P. P, Pak. P. Pak. Sudah dua. Q. Pak. Ini R. Tidak ada U. Oke, jadi intinya cari dulu gelombang R mana, maka sebelum gelombang R adalah gelombang Q, setelah gelombang R adalah gelombang S. Ini ada P, baru ada P di sini ya. Berarti sudah bisa semua ya mengidentifikasi mana gelombang P, mana gelombang Q, mana gelombang R, mana gelombang S, mana gelombang T. Oke? Oke, sekarang di sini ada kotak besar. Ini adalah kotak-kotaknya ya. Ini adalah kotak ya. Ini ada kotak, tetapi di dalam kotak ya, jadi saya tarik. Ini saya tarik ke sini. Ya. Maka dia seperti ini jadinya toh? Ya enggak? Iya, Pak. Nah, di dalam Iya, Pak. kotak ini ada juga kotak kecil. Bisa dilihat? Ya ini. Bisa, Pak, lihat. Kotak kecil itu dua. Ya, sekarang itu dulu mindset Anda. Sudah tahu yang mana kotak besar, mana kotak kecil? Sudah. Sudah, Pak. Besar itu yang ini, ya. Atau kalau ini yang ini berarti ya. Kotak kecil itu yang ini. Sekarang kita lihat nilainya ini. Satu kotak kecil. Ya, berarti satu kotak kecil berarti yang ini dong ya. Ya enggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Tolong didengarkan jelas. Ini karena ini kuncinya. Kalau Anda lupa, Anda tidak tahu berarti Anda akan bingung sampai ke belakang. Satu kotak kecil ini nilainya adalah kalau garis horizontal menggambarkan waktu. Kalau garis horizontal berarti kemana dia? Ke sini atau ke atas? Horizontal itu Ke atas. kiri kanan. Pak. Samping ke samping. Ini ya. Datar. Ini ya. Datar ke samping. Oke, garis datar. Maka nilai satu kotak kecil ini garis horizontal menggambarkan waktu. Berarti ini menggambarkan detik. Ya. Nah, satu kotak kecil ini nilainya 0,04 detik. Paham? Dicatat, diingat baik-baik 0,04 detik. Jadi satu kotak ini begini nilainya 0,04. Kalau 2 berarti 0,0 berapa? 08. 8, Pak. 8, Pak. Kalau 5 berarti 0,20. 10. Good. Berarti satu kotak besar ini akan terdiri dari 5 kotak kecil ya. Jadi satu kotak besar ini terdiri dari 5 kotak kecil. Ke atas juga terdiri dari 5. Ya, kalau dikali berarti 25 dong ya. Tetapi kalau kita hitungannya begini berarti hanya ada 5 yang kita lalui. Ya enggak? Ya, berarti satu kotak besar ini kita hanya melalui 5 kotak ini. Ya, di mana satu kotak ini bernilai 0,04. Berarti kalau 5 di sini berarti 20. Ya, sejauh ini paham dulu sejauh ini untuk garis horizontal? Iya, Pak. Ya, berarti kalau ini bernilai 0,20 detik. Paham, Pak. 0,20. Paham, Pak. Oke, kalau satu kotak besar berarti 0,20. Berarti kalau 5 kotak besar kira-kira berapa? 1. 1. Oke, kira-kira berarti 1 detik. Toh? Bingung? Cocok? Paham atau tidak? Paham, Pak. Paham, Pak. Itu satu Paham, kotak senilai 0,20. Berarti kalau 5 berarti 0,20 ini sampai di 1. Ya toh? Oke. Ya, Pak. Paham, Pak. Oke, good. Sudah, berarti ada yang ditanyakan sejauh ini sebelum kita pindah ke garis vertikal baru garis horizontal? Sudah. Paham ya?
Nah, berarti ini, ingat ya, satu kotak kecil senilai 0,04 detik. Jadi kalau satu kotak besar, berarti senilai 0,20 detik. Kalau saya bilang 5 kotak besar, berarti 1 detik. 1 detik. Begitupun juga 10 kotak besar, berarti 2 detik gitu ya. Berarti Anda sudah harus bisa ya. Ya, next berikutnya sudah ya, sudah paham untuk garis horizontal ya. Berikutnya kita pindah ke garis vertikal. Ya, vertikal berarti ke begini dong ya. Gini toh? Nah, Ya, Pak. berarti kalau dia ke atas kita gambarkan dengan milivolt, bukan lagi detik. Ya, menggambarkan voltase atau amplitudonya. Kalau ini menggambarkan waktu. Ya. Nah, kalau milivolt dia ke atas. Ya, maka satu kotak kecil ini kalau ke atas nilainya adalah 0,1 milivolt. Paham? Atau ada yang sebut mm. Boleh. Ada yang bilang MV, boleh. Ya, tapi kalau saya pakainya MV. Ya. Ingat, satu kotak ini bernilai 0,1 milivolt. Maka kalau saya katakan 5, ini kan 5 kotak juga ke atas toh. Kalau 5 berarti berapa milivolt? 0,5, Pak. 0,5 milivolt. Kalau dua kotak besar berarti ada 10 kotak kecil. Berarti 1 milivolt. 1 milivolt. 1 milivolt. Oke, sejauh ini bisa ya berarti ya. Siapa? Oke, coba Anda dulu ya, Anda renungkan dulu, 0,5. ya, Anda pahami dulu terkait ini. Saya sambil saya ke toilet, Anda pahami dulu, hafal berapa nilainya. Kalau 10 kotak besar berarti gini ya, hafal itu kotak besar, kotak kecil, berapa nilainya, satu kotak besar berapa kotak kecil, satu kotak kecil berapa nilainya, berapa detiknya, berapa milivoltnya. Ya, dihafal dulu, Anda pelajari dulu masing-masing ya. Saya ke toilet sekitar 3 menit. Oke, ya sudah, kembali semua kembali ke Zoom.
Aktifkan semua ininya videonya sekarang. Oke, sudah dipahami ini terkait hitung-hitungannya? Oke, sudah ada semua kembali ke Zoom. Ya, aktifkan videonya. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Oke, ya ini sama ya. Toh dihitungnya ini adalah 0,04, ini adalah 0,1. Jadi kalau 5 begini berarti 0, kalau satu kotak besar begini berarti senilai dengan 0,5. Tetapi kalau 2 kotak ke atas berarti bernilai 1 milivolt. Toh? Cocok nggak ini? Cocok Pak, setuju Pak. Oke. Nah, ini sama juga. Penjelasannya seperti itu. Kalau ini kan 5 kotak besar, toh? Ini adalah 5 kotak kecil. Berarti senilai 0,20. Kalau tingginya berarti 0,5. Toh, ini satu kotak besar. Ya. Ini kotak kecil. Ya. Ini. Oke, sama intinya. Ya. Nah, ini adalah bagian-bagian. Tadi kita sudah belajar adalah gelombang P, ada gelombang Q di sini, ada gelombang R di sini, ada gelombang S di sini, ada gelombang T. Ya enggak? Ya. Ternyata ada juga yang disebut PR interval. PR interval itu dari sini ke sini, nih. Ya, dari P ke sini ke sebelum Q, ya, ini adalah PR interval. Bisa? Dari awal gelombang P sampai di akhir dari awal gelombang P sampai dengan awal gelombang Q. Itu adalah PR interval. Kalau QRS kompleks adalah dari awal sini, ya, awal gelombang Q sampai dengan ini, akhir dari gelombang S. Ini adalah QRS kompleks atau kompleks QRS. Sudah paham? Ini adalah segmen ST. Ya, jadi dari S ke T ini. Ini adalah segmen ST. Yang nanti kita akan pelajari apa itu QRS kompleks, apa itu PR interval, apa itu segmen ST, ya. Tadi Pak belum per segmen Pak. Baru ST segmen tadi. Per segmen enggak usah karena ini tidak bermakna. Yang bermakna adalah PR interval. Tetapi PR segmen yaitu dari sini ke sini berarti, ya. ST segmen sudah, QT interval berarti dari sini ke sini. Tetapi akan kita lebih banyak karena ini tidak terlalu ada maknanya PR segmen sama QT interval. Yang ada maknanya itu adalah PR interval, QRS kompleks sama ST segmen. Ya. Oke, bisa? Oke, bisa sejauh ini? Bisa ya? Kenapa tidak ada yang menjawab ini? Ini ya, ini adalah gelombang P ya, dari gelombang P dari sini ke sini. Ingat ya, aturannya dari sini ke sini. Ini adalah gelombang P. Paham? Ya, ini dari sini ke sini. Gelombang kompleks QRS dari sini ya sampai ke sini. Ya, segmen ST dari sini ke sini harusnya ya. Ya, terus gelombang T dari sini ke gelombang T. Ya, PR interval berarti dari sini ke sini. Toh, dari sini ke sini. Ya, paham? Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya bagaimana interpretasinya. Yang pertama kita lihat iramanya, yang kedua kita hitung heart rate-nya, yang ketiga kita lihat aksis jantung, yang keempat kita lihat PR interval, yang kelima kita lihat kompleks QRS, yang kelima kita lihat kelainan ruang jantung, sama yang keenam kita lihat kelainan koroner. Ini dihafal mati. Ya, tolong dihafal. Bagaimana kita melihat iramanya, bagaimana melihat heart rate-nya,
aksis jantung, PR interval, kompleks QRS, kelainan ruang jantung, sama kelainan koroner. Oke, bisa sejauh ini? Nah, seharusnya ada kita melihat juga gelombang P, tapi gelombang P saya masukkan ke sini, kelainan ruang jantung. Ya. Oke, 7 langkahnya sudah dihafal mati, sudah diingat ya. Oke, ya, inilah 7 langkah. Oke, next. Pertama, kita lihat satu persatu ya. Kita lihat dulu ini bagaimana. Pertama kita lihat irama. Bagaimana menentukan dia iramanya? Irama normal adalah irama sinus atau biasa juga disebut sinus rhythm, sama. Ya, ini adalah irama normal pada jantung. Nah, kalau dia aritmia, ya irama tidak normal adalah aritmia bila dia tidak mencakup syarat irama sinus. Apa itu irama syarat irama sinus? Yang pertama itu iramanya teratur. Ya, teratur itu interval P ke P atau R-nya ke R regular. Contoh. Nih. Nah, ini adalah gelombang apa tadi yang tinggi? Ini sangat ribet sekali. R. Sekarang, untuk interpretasi yang ini, lihat apakah R-nya ke R reguler. Ya, misalnya gini. Dari sini ke sini jaraknya sama nggak? Kira-kira. Ini ke sini. Ini ke sini. Tidak Kira-kira Pak. jarak sama tidak ini sama ini? Dari jaraknya ya, lebarnya ini ya. Sama ini dengan ini. Ini dengan ini. Tidak, Pak. Tidak? Tidak. Masa, Beda, Pak. masa tidak sama ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Nah, Tidak. Yang dua saja itu tidak sampai 3. Lebih dari 3. sama. Kalau sekilas kita melihat dia sama. Iya, Kalau dia sama, dia akan menunjukkan gambar seperti ini. Ini. Kalau ini sama nggak? Ini dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Beda-beda? Beda, Pak. Berbeda, Pak. Agak lebih. Beda, Pak. Beda kalau yang itu, Pak. Beda. Ini baru tidak sama. Kalau ini sama. Sama toh? Nah, Sama, Pak. itu yang disebut dengan irama teratur. Jarak R ke R itu sama. Ya, jarak gelombang R ke R ini sama. Kalau ini sekilas dia tidak sama. Jadi kalau ketika Anda merekam EKG, Anda keluar kertas EKG-nya, langsung Anda sudah bisa lihat, oh ini iramanya nggak teratur. Dari gelombang R yang dimunculkannya. Bisa paham maksud saya? Paham, Pak. Ya, oke, next. Frekuensi heart rate 60 sampai 100 kali per menit. Ya. Ini disebut syarat sinus. Terus terdapat gelombang P yang selalu diikuti gelombang QRS. Jadi gelombang P itu selalu positif di lead top, defleksi positif pada lead 2, tetapi defleksi negatif di gelombang AVR. Ya. Terus, nah sekarang nanti kita belajar masing-masing bagaimana mengetahui ini frekuensi heart rate, bagaimana melihat gelombang P, bagaimana melihat PR interval, bagaimana melihat kompleks QRS. Ya, oke, nanti kita lihat di belakang. Tetapi untuk irama teratur tidak teratur Anda sudah bisa lihat toh, sudah bisa tahu toh, tadi caranya bisa. Ya, Pak. Oke, nah gelombang P ini adalah seperti ini. Jadi terdapat gelombang P yang selalu diikuti QRS itu. Jadi jangan sampai di sini Ya, Pak. muncul lagi gelombang P. Jadi nggak boleh. Jadi harus P baru QRS. Jadi jangan P baru muncul lagi P. Nanti kita kelainan apa itu kalau seperti itu. Ya, bisa sejauh ini? Oke. Sekarang yang kedua kita lihat. Jadi irama teratur sudah ya. Sekarang kita lihat frekuensi heart rate. Bagaimana menghitung heart rate melalui kertas EKG? Caranya seperti ini. Normal heart rate adalah 60 sampai 100 kali per menit. Ya, tunggu saya save ulang dulu ya.
Oke. Next ya. Nah, sekarang heart rate. Normal heart rate adalah 60 sampai 100. Ya toh, ini kan sudah pengetahuan umum toh. Nah, sekarang terdapat dua metode dalam menghitung heart rate. Pertama, bila irama reguler. Dan yang kedua, bila irama irregular. Jadi cara menghitungnya berbeda. Kalau iramanya reguler, ada caranya sendiri. Kalau iramanya irregular, ada caranya sendiri. Tahu itu irama reguler sama irregular? Tidak tahu, Pak. Yang tadi saya katakan, irama teratur sama tidak teratur. Oh ya Pak ya. Nggak teratur yang irregular. Atau ini irama teratur atau tidak teratur. Itu sama. Ada yang bisa disebut reguler, ada yang disebut teratur. Sama. Intinya sama maknanya. Ya. Tahu tadi bagaimana caranya melihat irama reguler? Melihat dari gelombang R ke R. Tahu, Pak. Ya, itu ya. Kalau irregular berarti iramanya R-nya tidak teratur. Atau jarak R dan R itu tidak sama. Oke, sekarang kita ambil contoh. Misalnya ini. Ini kan jarak R dan ke R-nya kan sama. Ya enggak? Berarti kita pakai metode yang ini. Irama reguler. Paham? Paham sejauh ini? Paham. Ya. Oke, next. Sekarang. Tuh, ini Bapak baru masuk. Sekarang, kalau irama begini, berarti adalah irama irreguler. Ya enggak? Maka gunakan yang rumus yang ini. Jangan gunakan rumus yang ini. Ya, bisa dipahami sejauh ini? Bisa ya? Harus bisa. Iya Pak. Sekarang kita pindah ke jika ternyata keluar hasil EKG-nya, oh iramanya teratur, iramanya reguler. Maka kita pakai rumus 300 dibagi berapa kotak besar. Ya, jarak antara R ke R. Ya, 300 berapa jumlah kotak besar R ke R, gelombang R ke gelombang R. Atau mau pakai rumus kotak kecil boleh. 1500 dibagi berapa kotak kecil antara R ke R. Bingung? Maksudnya gini. Berapa jumlah kotak besar antara R sama R ini? Ini kan tidak pas di kotak ya. Ini kan kotak besar, ini kotak besar. Toh, kelihatan toh? Ini kotak besar, ini kotak besar. Ini kotak kecil. Nah, ini adalah 5 kotak besar. Ini adalah 1 kotak besar, 1 kotak besar. Tetapi gelombang R-nya ini nggak pas di sini. Seandainya gini, lalu gelombang R berikutnya ada di sini, maka bisa kita pakai kotak besar. 1, 2, 3. Begitupun juga begini, 1, 2, 3. Ya. Tetapi karena dia ini pasnya di kotak kecil, maka kita menggunakan rumus kotak kecil. Jadi hitung berapa kotak kecil? 1. Coba hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi jarak kotak jarak kotak kecil ini jumlah kotak kecil jumlah kotak kecil selama jarak R ke R ini adalah berapa tadi? 18 Pak. Ya? 18. 18 Pak. Oke, bisa? Sudah ditahu jumlah kotak kecil ini? Iya, Pak. Nah, berarti sekarang konversikan, masukkan. Berarti 1500 dibagi 18. Berapa hasilnya? Coba hitung. 83,3. Oke, berarti sekitar 83. Paham? Inilah heart rate pasien, 83. Masih normal? Masih, karena 60 sampai 100. Bisa? Kalau dia misalnya di bawah dari 60 disebut sinus bradikardi. Kalau dia di atas 100 disebut sinus takikardi. Ya, bisa sejauh ini maksud saya? Harus bisa ya. Nah, ini adalah untuk irama yang irreguler. Berikutnya untuk irama yang irreguler atau yang tidak teratur. Karena jarak ini sama ini tidak sama kok. Jadi tidak bisa kita hitung heart rate nih karena beda jaraknya. Maka kita gunakan rumus ini. Jumlah gelombang QRS dalam 6 detik. Ya, sekarang 1 detik itu berapa kotak besar?
Ya, sekarang hitung ulang. Ini adalah 0,04. Ya enggak? Toh? Iya, Pak. Kalau berarti satu kotak Berarti 5. berarti berapa ini? 0,2. 0,2. 20. Oh, oke. Sekarang Detik 5 kotak. 5 kotak. sekarang dia minta Iya. 6 detik. 6 detik. Toh? 6 berarti 30. 30. 6 detik. 30. Tunggu dulu ya. Kalau satu kotak besar ini senilai 0,20, berarti kalau 5 kotak besar senilai 1 detik. 1 detik. 1 detik, Pak. detik. Nah, good. Berarti kalau 6, jadi 1 detik itu setara dengan 5 kotak besar. Oke. Nah, tapi kalau dia mintanya tadi berapa detik? 6. 6 6 detik. Berarti 30 kotak. berarti 30 kotak besar. Oke, good ya, bisa ya. Jadi ini. Jadi hitung jumlah gelombang QRS dalam 6 detik, lalu kalikan 10. Sekarang kita aplikasikan. Ini. Jadi kita disuruh hitung selama 30 kotak besar. Berarti 1, 2, atau ini kotak besar toh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai ini 30. Ini pas 30 sudah saya hitung. Ya. Atau Anda hitung sendiri boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pas. Ini adalah 30 kotak besar. Paham? Maka Ya, Pak. tadi instruksinya apa? Disuruh hitung berapa banyak jumlah gelombang QRS yang muncul dalam 6 detik. Ya, berapa banyak jumlah gelombang QRS yang muncul dalam 6 detik. Berarti sudah hitung, kita sudah ini 6 detik. Maka kita hitung berapa banyak yang muncul gelombang QRS. Berarti ini toh. 1, 2, 3, 7. 4, 5, 6, 7. 7 Iya. QRS yang muncul. 10. Ya, berarti kita aplikasi 7, Pak. 7 dikali 10. 10. dengan 70. Sinus namanya sinus masih kurang dari masih normal. Ya, Normal. Sini. masih dia tuh kelihatan kalau dia pasiennya takikardi. Pasti jaraknya ini akan sangat kecil. Misalnya di sini sudah muncul lagi QRS, sudah muncul lagi QRS. Kayak gitu karena jaraknya sangat kecil, sangat sempit. Kalau dia bradikardi, dia dari sini ini QRS, baru di sini baru muncul lagi QRS, baru di sini muncul QRS. Jadi jaraknya sangat lebar. Langsung sudah kita bisa pasti dia tak bradikardi, pasti dia takikardi karena dari Anda hanya melihat dari gelombang QRS yang muncul. Paham maksud saya? Ya, Pak. Oke, sudah. Seperti itu menghitung heart rate. Ya, oke, sudah ya. Jadi kita sudah mampu menghitung heart rate dan melihat irama. Paham? Berikutnya kita pindah ke aksis jantung. Ya, nah, aksis jantung adalah sumbu jantung. Ya, sumbu atau arah jantung. Normalnya aksis atau sumbu jantung seperti ini dari sini. Ya, dari minus 30 derajat ke 90 derajat. Itu normalnya. Dia akan condong ke sini. Ya. Kalau jantungnya bekerja secara kuat, secara keras di bagian sini, di bagian kiri, maka sumbu jantung akan mengarah ke sini. Kalau dia jantungnya yang bekerja secara kuat adalah kanannya, maka dia akan mengarah ke sini dari sekitar 90 sampai 180 derajat. Ini adalah aksis jantung, sumbu jantung. Ya, nah sekarang bagaimana cara menghitung? Apakah dia yang bekerja secara kuat adalah sebelah kanan, ke kiri, atau normal? Ya, normal aksis. Paham? Nah, ditentukan dengan menilai rasio kompleks QRS di lead 1 sumbu X dan lead AVF sumbu Y. Berarti sudah ada keterangan bahwa kita melihat lead 1 dan lead AVF. Dua lead ini yang kita lihat. Ya. Sekarang tadi ini adalah
kita lihat adalah QRS-nya toh. QRS pada lead 1 sama lead AVF. Ya. Normalnya seperti ini. Normalnya dia kalau positif berarti dia ke atas, kalau defleksi negatif berarti dia ke bawah. Ya toh? Paham maksud saya? Iya. Sekarang ini interpretasinya. Kalau normal, jadi tadi kita sudah lihat, kita lihat lead 1 sama lead AVF. Yang kita lihat adalah gelombang QRS. Toh, yang ke atas gini. Ya. Nah, kalau kalau dia normal, maka dia akan positif gelombang QRS-nya pada lead 1 dan positif pada lead AVF. Artinya dia ke atas, defleksi positif dan defleksi positif. Paham? Paham sejauh ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Pesan ke bawah. Oke. Sekarang kalau dia left atrial deviation, berarti ini. Berarti dia ke sini. Ya, sumbu jantungnya mengarah ke left. Berarti ketika di lead 1 dia defleksi positif, tetapi di lead kedua dia defleksi negatif. Paham? Ya. Nah, ya ini positif dan negatif. Paham, Pak. Kalau dia right, ini right axis deviation, maka dia di lead 1 dia defleksi negatif, jadi seperti ini. Kalau di lead AVF dia defleksi positif. Ada lagi yang ekstrim, intermediate axis atau ekstrim, dua-duanya negatif. Ya, mengarah ke bawah, defleksi negatif. Oke, sumbu jantung sudah dipahami. Jadi singkatnya, simpelnya sumbu jantung Anda melihat di lead 1 dan lead AVF. Lihat kompleks QRS-nya. Kalau QRS-nya kedua-duanya positif, maka normal. Kalau di lead 1-nya positif, lead negatifnya negatif, maka left atau RAD, left atrial deviation. Kalau dia RAD atau right atrial deviation, di lead 1-nya dia negatif, di RAD ya positif. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Kalau ekstrim dua-duanya negatif. Kalau ekstrim itu sumbu jantungnya mengarah ke sini. Ya. Oke. Berarti sudah lagi. Sudah terkait aksis jantung. Kita gampang toh? Oke, kita pindah ke sini. PR interval. Ya, PR interval. Sekarang kita lihat yang ini, PR interval. Jadi ini sudah clear, sudah clear, sudah clear, sudah clear. Sekarang PR interval. Nah, PR interval adalah penjumlahan dari waktu depolarisasi atrium dan waktu perlambatan AV node. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau SA node berkontraksi itu menandakan adanya maka akan merangsang terjadinya depolarisasi atrium atau konstriksi dari atrium. Tapi kita sebutnya depolarisasi dan repolarisasi. Repolarisasi berarti dia membuka supaya aliran darah masuk. Kalau depolarisasi berarti dia memompa, gitu ya. Nah, dia diukur dari gelombang P hingga ke permulaan kompleks QRS. Nanti kita lihat. Nah, normalnya adalah 0,12 sampai 0,20 detik atau sekitar 3 sampai 5 kotak kecil. Karena kan satu kotak kecil bernilai 0,04. Berarti kalau 0,12 berarti sekitar 3 kotak kecil sampai 5 kotak kecil. Kalau dia memendek, jadi kompleks QRS itu seperti ini. Ini ya. Ini adalah kompleks P nih. Tadi ya, permulaan gelombang P hingga permulaan kompleks QRS. Jadi permulaan gelombang P sampai permulaan ke gelombang QRS. Ini adalah PR interval. Normalnya adalah hanya sekitar 0,12 sampai 0,20 detik. Ya, hanya sekitar 3 sampai 5 kotak. Kalau ini berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Berarti masih normal. Karena 4 kotak kecil atau sekitar 0,16. Bisa mengerti maksud saya di sini? Mengerti, Pak. Ya, berarti nilainya kalau seperti ini berapa interval PR-nya kalau yang ini? Berapa tadi saya sebut? 25 ya, Pak. Kenapa 25?
ini dari sini interval P ke interval permulaan P ke permulaan kompleks QRS. Berarti kita 1, 2, 3, 4. Hanya 4 kotak. Oke, kalau 4 kotak kecil, toh, itu kotak kecil, toh. 0,2. Berarti 10. selesai 0,6, 0,20. 16. Nah, Ya, Pak. Ya. ini ya. Nah, sekarang kondisi kelainan apabila dia memendek berarti kurang dari 0,12, toh. Kalau memanjang berarti dia lebih dari 0,20. Ya. Bisa paham maksud saya sejauh ini? Nah, ini adalah kondisi kelainan, memendek sama memanjang. Kalau dia memendek atau kurang dari 0,12, maka biasa kita sebut sindroma preeksitasi. Ada WPW sindrom dan LGL sindrom. Kalau dia memanjang biasa disebut AV block. Ya. Paham maksud saya? Oke, ya. Jadi kalau kondisi kelainan memendek disebut sindrom preeksitasi, kalau memanjang disebut AV block. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi kelainan tersebut. Nah, sekarang ini kondisi kelainan tidak? Di sini anunya. Ini adalah gelombang P. Ini adalah gelombang awal gelombang QRS-nya. Ya. Jadi hanya sekitar 1 2 lebih ya, 2,5. Kalau sekitar 2,5 kotak kecil, berarti dia hanya berapa itu nilainya? 10. 0,10, Pak. Cuma 10. 0,10. 10 detik. Oh? Ya, Pak. Normal tidak? Enggak normal, Pak. Karena Itu pendek. 0,12 sampai 0,20. Berarti dia disebut memendek. Ya, berarti dia pasti mengalami sindrom Sindrom. Preeksitasi. Sekarang kapan kita katakan dia WPW, kapan dia katakan LGL? Ya, kalau dia WPW apabila terdapat delta wave. Ya, dia seperti ini kayak delta wave begini. Kalau dia memendek tapi tidak terdapat kayak melengkung begini, delta wave namanya ini ya, berarti dia disebut LGL syndrome. Ya, jadi sempit tapi tidak ada delta wave begini. Kalau dia sempit ada delta wave-nya kayak begini, melengkung begini, maka disebut ini WPW syndrome. Bisa? Oke. Next. Kalau ada baru WPW, Pak. Ya, kalau ani delta wave, kalau terdapat delta wave, berarti kita katakan dia WPW. Jadi dalam ini kita mindset-nya bahwa dia memendek ya, kurang dari 0,12 ya. Nah, kalau dia terdapat delta wave kayak melengkung begini, maka dia WPW. Kalau dia nggak ada memendek, tapi nggak ada melengkung begini, jadi normal kayak begini misalnya, berarti disebut LGL syndrome. Ya. Oke, next sekarang berikutnya ini tadi. Kalau dia memanjang disebut AV block. Ya. Nah, AV block itu berarti adalah gelombang interval PR-nya lebih dari 0,20. Berarti lebih dari 5 kotak kecil. Ya, berarti dia begini. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, AV block itu terdapat 3 jenis. Ada AV block derajat 1, AV block derajat 2 yang ini, AV block derajat 3. Ya. Nah, AV block tadi kita jelas bahwa jarak interval P ke R itu panjang nih. Ini adalah gelombang P. Panjang nggak? Panjang ya? Toh? Nggak lihat kotak. Ya, ini panjang. Ya. Oh ya. Ini panjang ya. Ini gelombang P, lalu jaraknya seperti ini loh. Ya, kalau mungkin dikotakan ya berarti lebih dari 5 kotak kecil. 5 kotak kecil. Ya. Kalau dia AV blok derajat 1, maka dia hanya seperti ini. Ya, ada satu gelombang P lalu memanjang baru kompleks QRS. Kalau di derajat 2, ya, entah dia ada double gelombang P-nya. Jadi ada gelombang P lagi, baru muncul lagi gelombang P. Ya, baru memanjang. Paham? Atau bisa juga double gelombang P-nya. Ya, atau bisa juga ada banyak gelombang P. Oke? Tapi sama panjang. Ya, ini adalah derajat 2. Kalau derajat 3 itu adalah ini.
kadang 2 gelombang P yang muncul, kadang 2, kadang 3, kadang lagi tidak teratur begini. Nah, ini disebut AV block derajat 1, derajat 3. Ya, jadi intinya AV block adalah jarak P dan R-nya ini lebih dari 5 kotak kecil. Nah, nanti Anda lihat lagi apakah AV block derajat 1, derajat 2, atau derajat 3. Ya. Oke, bisa sejauh ini? Next, kita pindah ke kompleks ya. Berarti mana ini? Berarti ini sudah, PR interval sudah. Hah? Ya, Pak. Ini tasnya. Tutup pintu ya. Nah, sekarang berikutnya kita pindah ke kompleks QRS. Ya, mana kompleks QRS? Nih, merupakan hasil depolarisasi yang terjadi di kedua ventrikel. Kalau tadi PR interval itu depolarisasi atrium, sekarang kalau QRS adalah depolarisasi ventrikel. Ya, normal dari kompleks QRS adalah 0,06 sampai 0,12 detik. Berarti sekitar berapa kotak ini? Hanya sekitar 1,5 sampai berapa? 2,5. 3 kotak. 2, 3 kotak kecil. Nah, berarti hanya sekitar 1,5 sampai 3 kotak kecil. Ya. Nah, di kompleks QRS-nya ada 3 gelombang. Ada gelombang Q, ada gelombang R, dan ada gelombang S. Q, R, S. Sekarang kita lihat satu-satu. Pertama, gelombang Q. Gelombang Q itu normalnya hanya 0,04 detik atau 1 kotak kecil. Ya, kepentingan adalah untuk mengukur OMI atau old myocard infarct, ditandai dengan adanya Q patologis. Jadi, gelombang Q bisa kita lihat apakah ada terjadi Q patologis atau tidak. Q patologis, kalau ada Q patologis berarti menandakan adanya OMI atau infark yang sudah old, sudah lama. Ya, sekarang Q patologis itu seperti apa? Q patologis itu apabila kedalaman gelombang Q lebih dari sepertiga ketinggian gelombang R. Bingung? Apa tuh maksudnya kedalaman gelombang Q lebih dari sepertiga ketinggian gelombang R? Kita hitung. Jadi kita melihat pertama gelombang Q patologis ya. Sudah jelas ya, Q patologis itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari ketinggian gelombang R. Kedalaman dari gelombang Q tidak boleh lebih dari sepertiga ketinggian gelombang R. Gelombang Q itu defleksi positif atau negatif? Defleksi negatif. Negatif. Ada gelombang P, lalu muncul gelombang Q dalam. Ya, baru gelombang R. Ya enggak? Berarti ini adalah gelombang Q. Tadi normalnya dia hanya sekitar 1 kotak kecil. Toh, sekarang dia sudah 3 kotak kecil. Toh? Ya enggak? Sekarang dia sudah 3 kotak. Tadi normalnya apa? Tidak boleh lebih dari sepertiga ketinggian gelombang R. Jadi kita hitung, gelombang R tingginya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 kotak kecil. Sepertiga dari 5 berapa? Hanya sekitar 1 ya. 1 sampai 2 gitu ya. Nah, jadi ketinggian kedalaman dari gelombang Q hanya bisa sekitar 1 sampai 2 kotak kecil. Sekarang dia sudah 3. Berarti dia sudah melebihi sepertiga ketinggian gelombang R. Jadi kedalaman gelombang Q tidak boleh, kalau Q patologis maka kedalaman gelombang Q lebih dari sepertiga ketinggian gelombang R. Paham sejauh ini? Jadi kayak ini juga gelombang Q. Dalam sekali toh gelombang R hanya 2 kotak, tapi dia sudah 1, 2, 3, 4 kotak. Berarti ini disebut Q patologis. Paham sejauh ini? Paham, Pak. Ya, Pak. Oke, berikutnya adalah gelombang R dan gelombang S. Ya, gelombang R itu adalah defleksi positif pertama pada kompleks QRS toh. Jadi dia positif yang pertama gini toh. Ini kan Q-nya ke bawah toh. RS toh. Nah, positif dia, jadi defleksi positif dia akan ditemukan pada lead 1, lead 2, V5 dan V6. Pada lead AVR dia V1, V2 biasanya dia kecil atau tidak ada sama sekali. Oke. Terus gelombang S. Gelombang S itu adalah defleksi negatif toh. R gelombang positif berarti R ke bawah begini.
negatif setelah gelombang R, setelah gelombang R ini. Atau setelah gelombang R ini. Nah, pada lead AVR, V1, V2 terlihat lebih dalam. Pada lead V4 sampai 6 akan makin kurang kedalamannya. Kepentingannya apa? Akan menggambarkan hipertrofi ventricle dan bundle branch block. Ya, nanti kita lihat seperti apa. Ya, nanti kita lihat terakhir itu hipertrofi ventricle seperti apa. Sekarang kita lihat dulu terkait bundle branch block. Tadi kan kita lihat ada bundle His, apa ya? Bundle His itu ada dua toh. Ada bundle His yang ke kanan sama bundle His yang ke kiri. Ya enggak? Yang tadi sistem konduksi jantung. Ya. Oh, iya, Pak. Nah, sekarang kita tahu bagaimana apakah dia bundle bagaimana dia bundle branch block. Ya. Nah, bundle branch block kita ketahui dari kita lihat V1 dan V6. Ya, paham? Kita lihat V1 dan V6. Coba lihat kalau dia left bundle branch block, berarti bundle His yang bagian kirinya yang terblok, maka dia akan membentuk William. Jadi ada W, ada M. Tadi kan sudah dibilang V1 sama V6. Berarti lihat di V1 ini adalah V1, ini adalah V6. Ini adalah V1, ini adalah V6. Lihat kalau dia membentuk huruf W seperti ini, maka ini adalah W di V1, sedangkan di V6 dia membentuk seperti huruf M. Toh? Maka jadi kompleks QRS-nya dia membentuk huruf W sama membentuk huruf M. Itu berarti disebut LBB. Kalau RBB kebalikannya disebut marrow. Berarti M V1 membentuk huruf M sama serta huruf ini membentuk huruf W. Ya, pada V6-nya. Ya, itu adalah right bundle branch block. Oke, jadi ingat hurufnya William sama Narrow. Next. Oke, sudah. Nanti untuk hipertrofi, nanti kita lihat ya, hipertrofi ventricle, nanti kita lihat di kelainan ruang jantung. Berarti, mana tadi yang sudah? Berarti kompleks IRS sudah. Berikutnya kelainan ruang jantung. Nah, ini, mohon diperhatikan. Nah, kelainan ruang jantung kita akan lihat atrium, kan ruang jantung ada atrium sama ada ventricle. Toh? Nah, sekarang kita lihat atrium dulu. Atrium itu digambarkan dengan gelombang P. Ya. Nah, kita terbaiknya kita lihatnya pada lead 2 dan lead V1. Ya. Kepentingan adalah untuk menilai aktivitas dan tanda hipertrofi atrium, pembesaran otot-otot atrium. Normal gelombang P kurang dari 22,5 kotak kecil dengan tinggi juga 2,5 kotak kecil. Ya, itu normalnya. Silakan dihitung. Kalau lebar berarti kalau 2,5 berarti dia hanya sekitar 0, berapa itu ya? 0,10. Kalau tingginya berarti 0,10 detik. Kalau tingginya hanya 2,5 kotak kecil berarti hanya sekitar berapa? 2,25 milivolt. Dia akan selalu positif atau defleksi positif di lead 2 dan dia akan negatif di lead AVR. Ini normalnya. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang kelainan. Nah, P lancip dan tinggi menandakan P pulmonal. Atau gelombang P yang lancip dan tinggi itu disebut P pulmonal. Itu menandakan adanya RAH atau right atrium hypertrophy. Nah, sekarang coba lihat. Normalnya dia seperti ini. Kalau dia tinggi seperti ini dan lancip dan tinggi, berarti tingginya hanya sekitar 0,25 milivolt. Kalau dia lebih dari 0,25 milivolt, maka disebut P pulmonal atau menandakan adanya right atrium hipertrofi atrium kanan, gitu ya bahasa Indonesianya. Kalau dia LAH atau left atrial hypertrophy atau hipertrofi atrial kiri,
maka dia lebar dan berlekuk seperti ini. Dia lebar, berarti lebarnya lebih dari 0,25, tetapi dia berlekuk, tapi dia tidak tinggi. Paham sejauh ini? Bisa ya? Ya, jadi Bisa diulang. oke, saya. Oke. Itu baru atrium. Jadi, kalau ada kan tadi melihat apakah ada hipertrofi toh? Nah, sekarang hipertrofi sekarang ventricle. Ya. Ventricle itu kita lihat dari gelombang QRS. Kita terbaik lihat pada lead V1, V2, V5 dan V6. Ya, jadi terbaiknya kita lihat pada lead ini. V1, V2 atau V5 dan V6. Dan bukan atau ya. Berarti kita lihat harus dilihat di V1, V2 dan V5 atau V6. Sekarang kelainan yang sering kita temukan adalah left ventricle hypertrophy atau hipertrofi ventricle kiri. Ya, cara mengetahuinya secara simpelnya adalah menggunakan Sokolov-Lyon voltage. Ya, kita lihat jumlah atau gelombang S di V1 kita jumlahkan dengan R di gelombang V5. Saya ulang ya. Kita lihat S di V1, kita lihat R di V5, jumlahkan tidak boleh lebih dari 3,5 milivolt. Kalau 35 milivolt berarti berapa kotak kecil? Lupa. Satu kotak kecil senilai berapa tadi? 0,1. 1. 0,1. Nah, 0,1 milivolt. Berarti kalau 3,5 berarti harus berapa? Hanya sekitar 35 kotak kecil. Paham? Paham sejauh ini? Nah, sekarang kita disuruh hitung. Jumlahkan S dan R. Berarti gelombang S di V1, gelombang R di V5. Ada contoh gambar di samping ini. Kalau dia adanya LVH, maka dia lebih dari 3,5 milivolt atau lebih dari 35 kotak kecil. Sekarang kita hitung, ada berapa kotak kecil ini? Ini kan jumlahnya 5. Toh kita ini S di V1, R di V5. Berarti ini kita hitung S-nya, kan S kan defleksi negatif. Kita hitung R-nya. Paham? Jumlahkan. Ini kan jumlahnya kalau kotak ini. Kita lihat ini ya. Ini kan kalau kotak kecil kan isinya 5. 5 kotak kecil, berarti 0,5, berarti ini juga 5. Berarti ini berapa ini? Kalau dari sini ya, berarti sekitar 4. Ini sekitar 2 ya, masih masuk di 2 kotak kecil ini ya. Berarti 5, 5, 4, 2. Totalnya berapa? 16. 16. Berarti S di V1 sama dengan 16. Ya, ditambah R-nya. Berarti ini kita hitung. Ini saja sudah 5. Ini berapa ini? 5 ya? 4 atau 5? 4, 5 ya? Boleh 5 ya. Nah, 5, 3. Berarti berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, tambah 3. Berarti 28. Ya. Ya, berarti sekitar 28. Totalnya berapa ini? Totalnya berapa? 16 tambah 28. 44. 44 kotak kecil ya. 44 kotak kecil atau sekitar 4,4 milivolt. Lebih tidak dari 3,5 milivolt? Lebih, Pak. Ya, maka dapat dikategorikan LVH, left ventricle hypertrophy. Paham? Untuk ventricle. Ya, jadi kelainan ruang jantung ada atrium sama kelainan ruang ventricle. Oke, next. Berarti kelainan ruang jantung sudah. Sudah tadi saya janjikan mau bahas tentang hipertrofi ventricle kiri. Tadi sudah saya bahas tadi left LVH, left ventricle hypertrophy. Sorry. Nah, sekarang kita terakhir pindah ke kelainan koroner. Nah, ini yang paling sering Anda bahas di ACS, NSTEMI, STEMI, terus angina pectoris lah, apalah pokoknya ini yang sering Anda bahas, kelainan koroner. Sekarang kita lihat, mohon diperhatikan.
Sekarang kelainan koroner itu kita lihat dari dua hal. Segmen ST dan gelombang T. Tadi segmen ST yang kita bahas di sini, toh. Dari sini ke sini. Ya, ini ST segmen itu dari sini ke sini. Ya. Ini juga ST segmen ya. Nah, sekarang kita lihat juga gelombang T. Gelombang T berarti yang ini. Ya. Bisa? Nah, normal kita lihat dulu pertama satu-satu ya. Kita lihat dulu segmen ST atau ST segmen sama. Normal segmen ST yaitu sejajar dengan garis isoelektris. Yang mana disebut garis isoelektris adalah ini. Ini dan ini. Ini garis isoelektris, ini garis isoelektris. Bisa? Garis isoelektris adalah garis sebelum gelombang P. Ini kan gelombang P toh? Nah, normalnya dia sejajar. Jadi normal dia seperti ini. Mana normal? Ini. Dia harus sejajar. Ini normal ini, sorry. Normalnya dia seperti ini. Ini garis isoelektris, ini sesegmen ST. Sejajar tidak? Sejajar, Pak. Sejajar. Nah, normalnya dia seperti itu segmen ST. Oke. Sejauh ini sudah paham? Oke, kita pindah. Sekarang kapan dikatakan ST elevasi atau non-STEMI? Kapan dikatakan ST depresi atau non-STEMI? ST depresi berarti STEMI, sorry. Kapan dikatakan ST elevasi? ST elevasi berarti STEMI. Kapan dikatakan non-ST elevasi? Berarti ST depresi. Ya. ST elevasi, elevasi berarti tinggi, meningkat. Kalau depresi berarti menurun. Nah, itu bahasa simpelnya. Oh iya, Pak. Paham, Pak. Maksudnya menurun garisnya, Kak, Pak? Ya, sekarang kita lihat. Nah, ini adalah garis isoelektris. Dia ada gelombang P. Masih garis PR interval toh atau masih garis isoelektris lah. Tapi indikatornya ini garis isoelektris itu ya. Terus ada gelombang apa ini turun Q. Lalu gelombang R. Lalu dia turun seperti ini. Ini segmen ST. Sejajar tidak dengan ini garis isoelektris? Tidak. Ya, maka dia disebut ST elevasi. Elevasi. Nah, dia harusnya kan seperti ini, turun ke bawah, atau sejajar, tapi dia masuk ke gelombang T. Tapi dia mengalami elevasi segmen ST. Ini menandakan ST. Nah, T ini berarti infark akut. Ya, berarti dia infark akut. Paham ya? Kalau infark yang lama tadi digambarkan dengan apa kalau infark yang lama? OMI? Hah? Sudah lupa. Kalau OMI digambarkan dengan apa tadi? Patologis. STEMI digambarkan berarti infarknya masih akut, masih baru terjadi. Oke, berikutnya kita pindah ke ST depresi. ST depresi berarti kebalikannya. Kalau dia ini meningkat, berarti dia ke bawah. Berarti dari sini, garis isoelektris, gelombang P, Q, R, dia turun ke bawah, baru masuk segmen ST. Segmen ST-nya gimana? Di bawah atau di atas? Di bawah dari garis elektris. Ini juga sama. Ini segmen ST di bawah. Toh? Ini juga sama. Itulah dari N STEMI. Ya, itu menandakan masih iskemik. Ya, iskemik. Nanti iskemik lama-lama dia masuk ke tahap ini, infark akut. Lama-lama dia masuk ke OMI, old myocardial infarct. Jadi perubahan EKG-nya bisa kita lihat. Awalnya pasien masuk di IGD masih NSTEMI. Kok lambat penanganan, lama-lama masuk ke tahap ini, infark akut. Berarti semakin banyak, kalau iskemik berarti masih dalam pembuluh darah yang kurang oksigennya. Kalau dia infark berarti sudah ada kematian jaringan, tapi baru akut. Kalau dia OMI berarti sudah lama, sudah nekrotik, sudah tidak bisa kita apa-apai lagi. Ya, sehingga penanganan pada STEMI itu masuk kategori triasenya 2.
Karena itu jangan sampai dia dari STEMI masuk ke NSTEMI, dari NSTEMI masuk ke STEMI, masuk ke OMI. Kalau sudah di OMI, lama-lama bisa menjadi shock kardiogenik. Kalau kematian atau nekrotik jaringannya sudah lebih dari 40%. 40% otot jantung yang mati. Oke, ini yang sering Anda temukan toh, yang Anda sering bahas dulu tentang ACS itu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kita next. Nah, ini segmen ST elevasi itu biasa menandakan STEMI, aneurisma, perikarditis, dan angina Prince metal. Kalau STEMI, biasanya dia ada pasangannya. Jadi misalnya dia STEMI pada lead berapa. Jadi harus ada pasangannya. Karena kalau dia nggak ada pasangannya, berarti nggak bermakna. Misalnya dia STEMI hanya di lead AVR, berarti nggak bermakna. Dia bukan dikategorikan STEMI. Jadi bukan dikategorikan ACS maksud saya. Ya. Kalau dia aneurisma dan perikarditis dan angina Prince metal, biasanya dia STEMI pada semua lead. Itu bedanya. Tetapi kalau contoh pada angina Prince metal itu biasa yang Anda sebut angin duduk. Nah, ini biasanya akan akibat konstriksi dari pembuluh darah koroner. Ya, gitu. Nah, sekarang kondisi yang berbahaya sebenarnya ini, STEMI, karena ini benar-benar sumbatan. Ya, kalau dia hanya konstriksi bisa dapat baik dalam waktu beberapa menit. Karena ya, tetapi gambaran EKG-nya bisa STEMI pada semua lead. Nah, kalau dia STEMI yang STEMI dalam hal ACS, ya, dia harus ada pasangannya. Ini, pasangannya ini. Kalau dia STEMI di lead 1 dan lead AVL, ya, lihat warna yang sama ya. Lead 1, lead AVL, lead V5 dan V6 itu berarti dia lead dia STEMI-nya atau infarktnya pada bagian lateral jantung, ya. Kalau dia di V1 sama V2 berarti di bagian septal jantung. Kalau bagian V4 dan V3 berarti bagian anterior. Kalau bagian lead 2, lead 3, lead AVF berarti bagian inferior jantung, ya. Nah, sekarang sekarang saya berikan contoh, misalnya ya, menunjukkan saya. Misalnya begini. Nah, sekarang begini. Sekarang ini adalah arteri koroner itu ada 2. Ya, ada arteri ini, right, ini jantung ya. Ada arteri kanan, ada arteri kiri ini, left main coronary artery. Ya, ini adalah arteri kanan, ini adalah arteri kiri yang untuk ke jantung. Ya, arteri koroner kanan, arteri koroner kiri. Arteri koroner kanan ini dia akan memperdarahi jantung sebelah kanan, jantung sebelah kanan, dan juga bagian inferior jantung dan posterior jantung. Ya, bagian inferior dan posterior. Paham? Ya, dia akan memperdarahi ini toh jantungnya antara inferior dan posterior jantung. Paham? Ya. Nah, sekarang berarti kalau kita dapatkan STEMI pada lead 2, lead 3, dan lead AVF, maka yang kemungkinan infark yang tersumbat adalah arteri koroner kanan. Ya, paham sejauh ini? Nah, kalau dia STEMI pada ini yang tersumbat berarti bagian inferior. Ya, nah sehingga ini biasanya pasien itu akan mengalami bradikardi karena kan SSA node di situ, terus juga hipotensi, gitu-gitu ya. Oke, nah sekarang ribet sekali. Oke, pada arteri koroner kiri dia terbagi 2. Ada yang circumflex coroner artery sama ada left anterior descending arteri koroner. Di mana ini kalau yang ini adalah bagian septal, septum jantung tengah, septum hidung
Ini adalah yang memperdarai adalah left anterior ini. Kalau di sini dia akan memperdarai bagian lateral. Dia akan memperdarai bagian lateral dan anterior. Ya, paham? Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita dapatkan STEMI pada V1 dan V2, berarti yang mengalami masalah adalah arteri ini, descending koroner. Kalau kita dapatkan pada yang bermasalah adalah anteriornya, V4 sama V3, berarti apa? Circum. Ya. Kalau kita dapat misalnya lead T1, V ini, berarti semua left main arteri koronernya yang bermasalah. Ya. Bisa? Ya, jadi ini. Kalau ini left anterior ini dia memperdarai septal sama anterior. Sorry, saya lupa ya. Kalau di left anterior ini dia memperdarai bagian septal dan bagian anterior. Kalau circumflex koroner dia memperdarai lateral. Berarti lead 1, lead AVL sama V5 dan V6. Ya, jadi kalau Anda mendapatkan ternyata STEMI pada lead 1, AVL, V5, V6, berarti yang bermasalah adalah ini, circumflex koroner arteri. Kalau semuanya bermasalah ini, berarti yang bermasalah adalah ini. Semuanya yang tersumbat di sini sehingga semuanya jadi bermasalah. Oke, sejauh ini bisa dipahami. Jadi ingat STEMI itu ada pasangannya kalau dia memang infark. Ya. Bisa diingat ini pasangannya, dihafal? Saya? Ada pertanyaan sejauh ini? Sudah ya? Oke. Berikutnya kita masuk ke ST depresi. Ya, ST depresi. Ya, ST depresi biasa diikuti dengan gelombang T yang terbalik. Oke, ya gini. Kalau ST depresi biasanya diikuti gelombang T terbalik. T terbalik itu apa? Defleksi negatif. Normalnya kan gelombang T positif. Toh? Kalau dia gelombang T, jadi ini tadi saya sudah jelaskan toh ini gelombang mana tadi itu? Ini ST depresi. Ya. Depresi segmen ST itu menandakan enstemi, unstable angina pectoris, bisa juga seperti ini, tetapi lebih banyaknya ini. Ya, kalau dia ST depresi plus gelombang T-nya terbalik. Oke, next gelombang T sekarang. Tadi kan sudah ini kan tadi kita sudah bahas gelombang segmen ST sudah. Sekarang kita pindah ke gelombang T. Gelombang T itu normalnya adalah selalu positif kecuali di lead AVR. Tingginya hanya sekitar 10 mV, berarti sekitar 10 kotak. Bukan 10 ya, sorry, 1,0 ini kurang komanya ya. Tingginya hanya sekitar 1, ini jangan lupa ini nanti ditambahkan koma ya di sini ya. 1 kurang dari 1,0 yang sampai ini juga berarti. Ya. 5 mV. Cocok ya. Harusnya ini 0,5 ya. Ya, gitu. Ya, tingginya sekitar 1,0 mV dan 0,5 volt di lead ekstremitas. Lead ekstremitas berarti V1 sampai lead ekstremitas berarti lead 1 sampai dengan AVF. Oh, kalau lead prekordial berarti lead V1 sampai V6. Ini tinggi gelombang R, normalnya tingginya seperti itu. Ya, kita bisa melihat gelombang T. Kita bisa melihat gelombang T dari infark atau kelainan elektrolit. Nah, jika STEMI biasanya diikuti dengan T hiperakut. Ya, T-nya tinggi berarti lebih dari 1,0 mV atau 10 kotak kecil di prekordial berarti V1 sampai V6. Pada lead 1 sampai AVF dia normalnya 0,5 atau sekitar 5 kotak kecil. Nah, dia kalau STEMI biasanya diikuti kalau kondisi infark. Nah, kan ini kan dua toh, infark sama kelainan elektrolit. Jadi gelombang T bisa kita menilai kelainan infark sama kelainan elektrolit.
Kalau kelainan infark, maka dia STEMI biasanya diikuti dengan, kalau STEMI biasanya diikuti dengan T hiperakut. T hiperakut itu T-nya tinggi, berarti lebih dari 1,0 kalau prekordial, 0,5 kalau ekstremitas, dan lebar. Ya, jika non STEMI dan UAP biasanya diikuti T terbalik yang tadi saya katakan, T inversi atau T terbalik. Jadi kalau dia STEMI, jadi elevasi ya, elevasi plus hiperakut. Berarti T-nya tinggi dan lebar. Kalau dia non STEMI biasanya ST depresi dan T-nya terbalik. Kalau dia kelainan elektrolit, gelombang T-nya tinggi tapi sempit. Ya, jadi T-nya tinggi tapi sempit. Kalau dia T STEMI, gelombang T-nya tinggi tapi lebar. Kalau STEMI, gelombang T-nya terbalik. Kalau kelainan elektrolit, misalnya pada hiperkalenia, hiperkalium, tadi kalau hipokalium ada gelombang U. Kalau hiperkalium berarti gelombang T-nya tinggi tapi sempit. Bisa? Saya. Nah, ini gelombang T. Dia normalnya seperti ini ya, positif. Ya, defleksi positif. Nah. Oke. Berarti sudah. Mana tadi itu? Berarti sudah kelainan koroner. Dari koroner. Sudah selesai. Nah, sudah selesai. Sekarang latihan. Silakan Anda menjawab ini. Sekarang iramanya kira-kira apa? Reguler atau irregular? Sampai saya mau tanya. Tunggu Pak, lihat dulu Pak. Sekarang langsung lihat saja dari gelombang R-nya. R-nya sama tidak? Sama, Pak. Sama, Reguler Pak. reguler. Reguler, Pak. Sekarang hitung heart rate kita menggunakan kotak kecil saja, ya, karena tidak pas di kotak besar, toh? Iya, Pak. Berapa ini kira-kira? Ini ke sini ada 1 ya, berarti 1 tambah 5 kotak kecil 5, 5, 5. Berarti 5 berapa ini? 5, 10, 15, 20, 21. Berarti 1.500 Dibagi 21. Berapa kira-kira? Nanti tidak motor di luar lah. 71,4, 71, Pak. 71,4, Pak. Ya? Akses jantung bisa kita nilai? Tidak bisa, karena kita tidak lihat apa? Defleksi. Akses jantung kita tidak bisa nilai karena kita tidak tahu mana akses jantung. Nih, kita tidak tahu lead 1 sama lead AVF-nya. Akses jantung kita tidak bisa lihat apakah left apa tadi? LAD atau RAD. Left atrial deviation, left axis deviation atau right axis deviation. Oke. Next, PR interval berarti dari gelombang P ke gelombang awal permulaan gelombang P sini ke awal gelombang QRS. Kira-kira berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4. Bisa dihitung ulang ya. Dari sini ke sini. Kira-kira berapa? 1, 2, 3 ya. 3 sampai 4 ya. Ya, oke, boleh 3. 3 berarti berapa itu? 0,12. Normalnya berapa PR interval? 0,12, Pak. 20, Pak. 0,12 sampai 0,12 sampai 0,20. Normal toh? Iya, Pak. Sekarang kompleks QRS. Berarti lihat dari Q ke sini ke S. Ada nggak kelainan? Nggak ada. Gelombang Q-nya normal, gelombang QRS-nya normal. Berarti normal ya. Gelombang Q-nya kan tidak lebih dari sepertiga tinggi gelombang Gelombang R.
Ya, boleh dihitung. Ini normalnya, oh tadi belum ada ya normal gelombang QRS. Ada 0,04 Pak. Berapa? 0,06 Tadi saya ada di 4 Pak. ada tadi. ada ya? Ya. Ada di saya tadi. Iya Pak. Oke, berapa Ada, normalnya? 0,04 detik. Sampai 0,12. Sekarang kita hitung. Iya 0,12 kok? Cocok. 0,04. 0,04 sampai 0,12. Cocok itu. Kompleks QRS itu 0,6 Itu QRS, sampai Pak. 0,06. QRS 0,06 sampai 0,12. Kalian bilang 0,04 bukan saya. Oke, 0,026 sampai 0,12. Oke. Nah, berarti 0,6 sorry, 0,06 sampai 0,12. Oke, sekarang kita hitung. Dari sini berarti kompleks QRS sampai ke sini. Toh? Berarti kira-kira berapa? Hanya 2 ya. 1, 2. Berarti sekitar hanya 2 kotak kecil. Berarti 0, berapa itu? 0,8. Normal? Normal, Pak. normal Pak. Sekarang kelainan ruang jantung. Lihat gelombang P-nya. Untuk gelombang P untuk atrium. Hitung normalnya berapa? Nah, kita kembali lagi. Gelombang P. Normalnya lebar 2,5 kotak kecil dan juga 2,5 kotak kecil. Kalau dia runcing seperti ini dan tinggi, P pulmonal. Kalau dia lebar dan berlekuk berarti P mitral. Sekarang kita lihat. Gelombang P-nya sekitar berapa ini? Cuma sekitar 2 ya. Toh, cuma sekitar 1 atau 2. Sekitar 2 toh? 2 kotak kecil, tingginya juga 2. 2 kotak kecil. Berarti masih normal. Toh, tidak ada yang lancip, P tidak terlalu lancip dan tidak tinggi. T tidak lebar juga. Toh, berarti masih normal. Sekarang QRS-nya. Tadi QRS-nya apa? QRS-nya adalah, kita tidak bisa menilai hipertrofi ventrikel kiri. Karena tidak ada lead V1 sama V5. Toh? Karena kita kan menilai dari V1 sama V5, hitung, jumlahkan, kalau lebih dari 3,5, berarti LVH. Berarti, Iya, Pak. nah berarti ini, tapi masih normal ya, karena kan tadi gelombang P-nya masih normal. Toh, gelombang P-nya masih normal. Sekarang kelainan koroner. Ada nggak kelainan koroner? Ada nggak ST elevasi, ST depresi, T terbalik? Ya, segmen ST-nya ini ya. Ini kan garis isoelektris, toh? Ya enggak? Halo? Ya Pak. Ini adalah ST. Iya Pak. Nih, ini gelombang P, toh? Ini gelombang P. Kan QRS berarti sebelumnya QRS berarti gelombang P. Berarti ini adalah garis isoelektris. Ini adalah apa namanya? Segmen ST. Toh? Masih normal? Masih, karena masih berada sejajar di bawah dengan garis isoelektris. Normal? Normal. T-nya terbalik tidak? Tidak. Toh? Berarti ini adalah kondisi apa tadi? Mana kita lihat. Kondisi apa itu tadi? Berarti ini. Berarti kondisi sinus rhythm. Toh? Di mana irama teratur, frekuensi heart rate tadi masih 60 sampai 100, terus terdapat gelombang P. Toh, terdapat tadi gelombang P yang selalu diikuti gelombang QRS. Terus PR intervalnya tadi normal, toh PR intervalnya tadi hanya 0, berapa gitu. Terus kompleks QR-nya juga normal, hanya 0, berapa tadi. Paham? Oke, selesai. Selesai utang saya. Ada yang ingin ditanyakan silakan sebelum saya absen. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ini banyak chat-chat kalian ya. Apa yang kalian tulis ini? Izin ke toilet, izin ke... Bertanya sedikit, Pak.
Silakan. Ya saya mau tanya di sini. Tadi di awal pertemuan tentang EKG, tadi di situ membicarakan tentang LED 1 sampai 12. Ya saya mau tanya di sini, yang biasa kan mahasiswa lakukan di tindakan yang biasa dilakukan sama mahasiswa itu V1 sampai V6 seperti biasa. Nah, yang sebelumnya itu dari LED 1 sampai 3 itu untuk pemeriksaan apa sih Pak? Gangguan apa begitu? Karena yang biasa mahasiswa lakukan itu yang pemeriksaan V1 sampai V6, yang pemeriksaan EKG. Dengan masalah-masalah apa kalau misalkan itu selain V1 sampai V6 dilakukan pemeriksaan lead 1 sampai lead 12? Oke, jadi yang di tangan itu memang adalah lead ekstremitas. Itu mengarah kepada lead 1, lead 2, lead 3, AVL, AVR, AVF. Kalau yang di dada itu adalah lead prekordial. Itu menunjukkan kalau gambaran EKG-nya adalah kita lihat di V1, V2, V3, V4, V5 sampai V6. Itu dulu diingat ya. Nah, sekarang itu menunjukkan apa? Banyak. Contoh misalnya. Oke. Contoh misalnya. Contoh ini. Untuk melihat bundle branch block ya, untuk melihat bundle branch block ya, kita melihat yang terbaik adalah kita lihat pada kenapa malah ini yang terus, sorry ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya bukan makna-makna bagaimana, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, pada V1 sama V6, itu kita melihat untuk menilai dari bundle branch block tadi. Ya, ini. Atau misalnya pada ini, pada gelombang P yang terbaik kita lihat pada lead 2. Terbaik mana terbaik ini? Terbaik kita lihat pada lead 2 dan lead V1. Paham? Terus mana lagi? Gelombang QRS terbaik kita lihat pada V1, V2, V5, V6. Terus mana-mana lagi yang ada muncul-muncul tadi. Cuman seperti itu, jadi tidak ada maksudnya kayak gimana ya? Terus mana lagi? Nah, ini contoh juga misalnya aksis. Maka kita lihat di lead 1 sama lead AVF. Begitu, siapa Gertrudis? Kalau di lead 1 dia positif, normalnya positif, maka normal aksis. Kalau dia di lead 1 positif, negatif, berarti LAD, left axis deviation. Seperti itu fungsinya, kegunaannya. Seperti itu pertanyaanmu, Gertrudis? Iya Pak, karena tadi kan yang saya lihat itu seperti ini Pak yang di postingan. Yang saya lihat tadi standarnya sadapan bipolar, terus unipolar, itu yang saya lihat Pak, dengan ada tadi gambar yang memang seperti biasa mahasiswa lakukan di rumah sakit. Seperti itu Pak. Itu yang bikin saya bingung sendiri. Itu hanya pembagiannya. Bahwa kalau di sandapan itu kan ada 12 lead. Nah, kalau lead 1 itu yang tangan kiri, tangan kanan.
lead 2, tangan kanan dan kaki kiri yang di kaki. Ya, jadi kita tidak bisa membaca lead 1, lead 2, lead 3 kalau di ekstremitasnya tidak terpasang. Kalau hanya yang di anunya yang terpasang, kalau hanya di dadanya yang terpasang, berarti yang hanya muncul adalah ini, hanya lead V1 sampai V6. Kalau yang di dada yang terpasang, hanya di dada yang terpasang. Kalau untuk ekstremitas itu untuk melihat lead 1, lead 2, lead 3, lead AVR, AVL dan AVF. Ya. Ya, Pak. Kalau prekordial Oh, paham Pak. Karena ini penjelasannya secara terpisah, tetapi kalau dilakukan itu secara digabungkan begitu bersamaan. Oh, ini dipisah, maaf Pak. Kesalahpahaman di sini. Nopo, Mbak. Oke, bisa ya? Bagaimana tadi Gertrudis? Ya, bisa dipahami Pak. Ya, Karena yang saya kan terpisah-pisah, ternyata kalau digabungkan hanya kan penjelasannya yang beda-beda. Cuman kalau dilakukan secara bersamaan, itu saja Pak. Sehingga Anda tidak bisa memasang EKG kalau hanya pasang yang di dadanya doang, yang di Ya, Pak, betul. doang. Harus juga yang di ekstremitas, toh yang pernah Anda praktek pasang EKG, toh? Karena di ekstremitas itu menggambarkan lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, AVF. Kalau prekordial menggambarkan EKG di V1, lead V1 sampai lead V6. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya berarti. Atau bagaimana? Bingung? Kalau bingung coba nonton kembali video yang saya bagikan dulu. Ya, tadi saya merekam ya.